Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang nilai dan etika manajemen publik, fungsi manajemen publik, dan keterkaitan manajemen publik dengan pelayanan publik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Teresa Anjel Melani dengan NIM akhir 1043. Saya Mercy Amelia dengan NIM akhir 1021. Saya Lali Nohozi dengan NIM akhir 1092. Nah, jadi yang pertama kami akan membahas tentang etika, nilai, dan fungsi manajemen publik. Yang pertama, etika itu adalah seperangkat prinsip, moral, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan, keputusan, dan perilaku manusia. Prinsip etika publik sendiri ada 5. Yang pertama itu integritas. Integritas ini mencakup kesesuaian antara kata, pikiran, dan tindakan. Kemudian ada akuntabilitas, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban. Transparansi ini adalah keterbukaan informasi, keadilan, dan profesionalisme. Nah, yang kedua, nilai-nilai manajemen publik ini, yang pertama, partisipasi dan inklusivitas. Yang kedua, kepentingan umum atau public interest. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang keenam itu kepercayaan. Yang kelima merupakan kepercayaan publik. Nah, dari etika dan nilai manajemen publik ini memiliki tantangan. Yang pertama, konflik kepentingan, tekanan politik, birokrasi yang kaku, dan isu privasi digital. Adapun strateginya adalah pendidikan etika, regulasi yang kuat, budaya integritas, dan kepemimpinan yang teladan. Kemudian, fungsi manajemen publik. Nah, manajemen publik ini merupakan berbagai proses atau aktivitas yang mengarahkan pengelolaan sumber daya dan proses untuk mencapai tujuan organisasi publik secara efektif dan efisien. Nah, fungsi utama ini ada POAC. Yang P itu perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian pengarahan, planning atau directing, kemudian ada koordinasi, dan pengawasan atau controlling. Selanjutnya adalah contoh kasus yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, contoh kasusnya adalah kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi ini merupakan isu serius yang terjadi pada lembaga pemerintah termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada kasus ini, pelaku berhasil mengakses data kependudukan yang mencakup nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Kemudian, contoh kasus ini sangat berkaitan dengan nilai dan etika publik yang terkait dengan kasus ini, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik. Secara etika juga, pemerintah dan institusi pengelola data publik harus menjaga integritas, kerahasiaan data, dan keandalan sistem data untuk menghormati hak warga dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selanjutnya di sini ada keterkaitan dinas kependudukan dan catatan sipil antara fungsi manajemen dan pelayanan publik. Untuk keterkaitan dari manajemen publik sendiri itu untuk mengandalkan fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan untuk pelayanan publik sendiri itu untuk menyediakan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang menjadi hak dasar warga negara. Selanjutnya di sini ada fungsi POAC dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada planning untuk menetapkan tujuan, strategi, sumber daya, dan prosedur kebijakan kependudukan. Yang kedua ada organizing untuk mengatur sumber daya dan bagian tugas sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada actuating untuk mengarahkan dan memotivasi pegawai untuk melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik. Yang terakhir ada controlling untuk memantau, evaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan agar sesuai dengan prosedurnya. Baik, untuk kesimpulannya, janji nilai dan etika adalah dasar utama manajemen publik. Nah, kebijakan ini tuh harus dijalankan dengan kejujuran dan transparansi dan tanggung jawab. Nah, fungsi manajemen publik tadi kan ada POAC. Nah, POAC ini mendukung pelayanan publik yang adil dan akutabel. Nah, kasus kebocoran data kependudukan nasional pada sistem Dukcapil yang kami angkat tersebut menunjukkan bahwa lemahnya etika dan pengawasan birokrasi. Nah, jadi sangat diperlukan manajemen publik yang beretika dan berorientasi pada warga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.